Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriani dari Prodi 1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang screening pranikah dan prakonsepsi. Nah, apa sih screening pranikah itu? Screening pranikah adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh calon pengantin untuk menuju kehamilan yang sehat dan terencana. Screening pranikah bertujuan untuk menghindari terjadinya kesakitan, kecacatan rohani dan jasmani, serta kematian, dan menuju tercapainya kesehatan reproduksi ibu yang masih rendah. Latar belakang kesehatan prakonsepsi merupakan bagian dari kesehatan secara keseluruhan antara perempuan dan laki-laki selama masa reproduksi yang berguna untuk mengurangi risiko dan mempromosikan gaya hidup sehat untuk mempersiapkan kehamilan sehat dan meningkatkan kemungkinan memiliki bayi yang sehat. AKI dan AKB merupakan indikator utama derajat kesehatan masyarakat. Saat ini, angka kematian ibu di Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN, yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi AKB 35 per 1000 kelahiran hidup. Untuk menurunkan AKI dan AKB serta meningkatkan kualitas kesehatan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah perawatan kesehatan yang dimulai pada saat sebelum terjadinya konsepsi, yang dapat dimulai pada saat remaja. Perawatan kesehatan prakonsepsi mengacu pada intervensi biomedis, perilaku, dan preventif sosial yang dapat meningkatkan kemungkinan memiliki bayi yang sehat. Menurut WHO tahun 2013, untuk menciptakan kesehatan prakonsepsi dapat dilakukan melalui screening prakonsepsi. Screening prakonsepsi sangat berguna dan memiliki efek positif terhadap kesehatan ibu dan anak. Penerapan kegiatan promotif, intervensi kesehatan preventif dan kuratif sangat efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, sehingga membawa manfaat kesehatan untuk remaja, baik perempuan dan laki-laki, selama masa reproduksinya, baik secara fisik, psikologis, dan sosial, terlepas dari rencana mereka untuk menjadi orang tua. Ini menurut WHO tahun 2013. Screening prakonsepsi ini telah dijalankan dengan baik di beberapa negara, baik yang berpenghasilan tinggi seperti Italia, Belanda, dan Amerika Serikat, atau negara yang berpenghasilan rendah seperti Bangladesh, Filipina, dan Sri Lanka. WHO menyebutkan 4 dari 10 wanita mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, sehingga mengakibatkan kebutuhan kesehatan esensial saat kehamilan akan berkurang hingga 40%. Kesehatan prakonsepsi dapat berubah dan meningkat, maka membutuhkan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu, tenaga kesehatan, dan pembuat kebijakan. Menurut Johnson tahun 2008, salah satu metode yang efektif yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan materi mengenai kesehatan reproduksi adalah dengan menggunakan metode per education. Menurut penelitian dilakukan oleh Dean menyatakan bahwa salah satu strategi yang perlu dikembangkan untuk mempromosikan screening prakonsepsi ini adalah dengan melibatkan petugas berbasis masyarakat, salah satunya yaitu per edukator. Screening pranikah atau disebut juga dengan perawatan prakonsepsi adalah serangkaian intervensi yang bertujuan mengidentifikasi dan memodifikasi resiko biomedis, perilaku, dan sosial yang berkaitan dengan kesehatan wanita serta hasil kehamilan nantinya. Screening prakonsepsi dilakukan sebagai langkah pertama untuk memastikan kesehatan calon ibu serta calon anak sedini mungkin, bahkan sebelum proses pembuahan terjadi, yang termasuk dalam perawatan masa prakonsepsi, yaitu pada masa sebelum konsepsi dan masa antara konsepsi, yang dapat dimulai dalam jangka waktu 2 tahun selama konsepsi. Ini menurut WHO tahun 2013.
Adapun dampak positif dari screening pranikah untuk kesehatan, yang pertama mengurangi angka kematian ibu dan anak, yang kedua mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah komplikasi selama kehamilan dan persalinan, mencegah bayi lahir mati, lahir prematur dan berat lahir rendah, mencegah cacat lahir dan infeksi neonatal, mencegah berat badan rendah dan stunting, mencegah penularan HIV atau IMS, menurunkan risiko kanker pada anak, menurunkan resiko diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular di kemudian hari. Target dari screening pranikah ini adalah individu, pasangan, keluarga, dan masyarakat dengan sosial ekonomi terpinggirkan dan jadi lebih rentan terhadap kesehatan dan masalah sosial. Itulah tadi hasil penjelasan saya tentang screening pranikah dan konsepsi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.